Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya. Kita gali lebih dalam sumber Anda kali ini. Bab 7 dari buku Enchantment-nya Guy Kawasaki. Fokusnya, gimana caranya bikin pesona, pengaruh positif ke hati, pikiran, tindakan orang, bisa bertahan lama. Iya, betul. Jadi bukan cuma, ya kesan sesaat, tapi dampak yang benar-benar awet. Kita coba bedah nih strateginya, dari soal internalisasi nilai sampai bangun komunitas. Persis. Karena pesona sejati itu kan tumbuh ya, nggak cuma kejadian sekali doang. Bab ini tuh kayak ngasih peta jalan gitu, biar pengaruh baik kita nggak gampang luntur. Oke, langkah awal nih. Kawasaki bilang, upayakan internalisasi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, bikin orang tuh bener-bener percaya, bener-bener mengadopsi gagasan kita jadi milik mereka sendiri. Oke. Jadi beda ya sama sekedar ikut-ikutan aja karena lagi ngetren atau gimana gitu. Beda banget. Ini bukan conformity, bukan juga cuma identification yang ngerasa cocok sesaat. Contoh paling gampang tuh REI. Tahu kan toko outdoor itu? Oh iya, yang jual alat naik gunung, camping gitu ya. Nah, itu dia. Pelanggannya itu bukan cuma beli tenda, tapi mereka benar-benar menghayati budaya petualangan alam yang diusung REI. Itu internalisasi. Wah, oke. Jadi ini level paling dalam ya. Paling tinggi. Karena sukarela udah berakar kuat. Ini intinya pesona yang awet. Menarik. Terus ada poin pisahkan para pengikut setia. Ini agak unik ya, kok malah dipisah? Kadang ide baru yang katakanlah mempesona itu kan masih rapuh ya di awal. Nah, perlu dilindungi. Kawasaki kasih contohnya Apple pas ngembangin Macintosh. Oh iya, yang timnya sengaja dibikin beda gedung atau gimana gitu ya? Betul, dipisahin dari fokus utama perusahaan waktu itu, Apple II. Tujuannya biar si Mac ini bisa tumbuh tanpa terhambat sama pemikiran lama atau keraguan yang nggak diungkapin di organisasi induk. Yang disebut pluralistic ignorance itu ya. Orang ragu tapi diam aja karena ngira yang lain setuju. Nah, persis. Pemisahan ini ngasih ruang aman buat keyakinan baru itu tumbuh dan menguat di antara pendukung awalnya. Masuk akal. Lalu soal mendorong implementasi ke bawah, maksudnya gimana nih? Jadi perubahan yang langgeng dan mempesona itu seringkali justru harus tumbuh dari akar rumput, bukan cuma instruksi dari atas. Contohnya ada. Ada proses damai Peru Ekuador yang difasilitasi Grupo Maryland. Mereka nggak langsung ke pemimpin tertinggi, tapi justru ngelibatin warga sipil dulu dari berbagai lapisan. Buat apa? Buat bangun kepercayaan di level bawah. Wah, baru kemudian negosiasi tingkat tinggi ya. Betul. Karena ya gimana ya, justru orang-orang di lapisan tengah dan bawah ini yang ngerjain kerjaan realnya. Aspirasi mereka sering lebih mewakili kepentingan bersama. Jadi melibatkan mereka itu krusial. Oke, ini nyambung nih kayaknya sama poin berikutnya. Gunakan metode intrinsik. Jangan melulu soal duit gitu ya. Haha, iya kira-kira gitu. Kita kan sering kejebak mikir, wah insentif paling oke ya uang. Padahal nggak selalu. Lihat aja Wikipedia. Yang dibikin sukarelawan itu kan? Iya. Bisa ngalahin Encarta-nya Microsoft yang modalnya gede banget. Kenapa? Karena ada pesona dari misinya itu sendiri, motivasi intrinsik. Jadi kesempatan buat belajar, buat punya otonomi, punya tujuan, itu lebih ngena ya. Seringkali jauh lebih memikat daripada sekedar bonus uang. Apalagi buat ide-ide besar. Malah kadang uang bisa ngurangin pesonanya loh. Bisa jadi kerasa kayak transaksi aja. Bener juga. Terus soal timbal balik atau resiprositas, ini kayaknya prinsip dasar manusia ya. Banget. Dan kekuatannya luar biasa buat pesona jangka panjang. Ada cerita keren tuh di buku. Anak sekolah di South Carolina, Ecci, ngumpulin dana buat truk pemadam New York pasca 9/11. Oh, saya pernah dengar sekilas. Itu kan. Itu balasan bantuan yang dikasih New York 134 tahun sebelumnya, bayangin. Ada juga Ethiopia bantu Meksiko 50 tahun setelah dibantu. Ini soal hubungan jangka panjang, bukan cuma hitung-hitungan sekarang. Gila, 134 tahun? Terus tipsnya Cialdini gimana tuh? Nah, itu bagus banget. Kalau ada yang bilang makasih, jangan cuma jawab sama-sama, tapi bilang, saya tahu Anda akan melakukan hal yang sama untuk saya. Itu kayak memperkuat ikatan gitu loh. Intinya sih, memberi itu tulus, sering, kalau bisa nggak terduga. Oke, dicatat. Lanjut, mengkatalisasi komitmen dan konsistensi. Maksudnya? Orang itu kan cenderung pengen konsisten ya sama apa yang udah pernah mereka lakuin atau bilang, sekecil apapun komitmen awalnya. Kayak studi yang minta isi survei dulu,
Terus nanti jadi lebih gampang dimintain izin buat kunjungan rumah itu ya. Friedman dan Fraser kalau nggak salah. Betul, komitmen kecil membuka pintu buat komitmen lebih besar. Dan ini jadi lebih kuat lagi kalau komitmennya diucapin di depan umum. Kenapa gitu? Ya karena menyangkut citra diri, ada tekanan sosial juga. Jadi begitu orang udah terpikat, coba deh dapetin komitmen dari mereka sekecil apapun. Itu kayak mengunci pesona yang udah dibangun. Oke, terus penting juga katanya buat bangun ekosistem. Maksudnya bukan cuma kita dan korban pesona kita ya. Iya, pesona itu butuh lingkungan pendukung biar awet. Perlu ada reseller, konsultan, pengembang aplikasi pihak ketiga, grup pengguna. Kayak komunitas gitu. Contohnya HOG ya, Harley Owners Group itu. Nah, itu contoh kuat banget. Komunitas kayak gitu jadi bukti kalau produk atau idenya sukses. Sekaligus jadi penjaga pesona mereknya. Bikin orang makin terikat. Kunci bangunnya gimana? Ya, pertama harus bikin sesuatu yang emang layak didukung ya. Terus cari evangelisnya, orang yang semangat nyebarin. Terima juga kritik, jangan anti kritik. Dan fasilitasi diskusi antar pendukung. Oke, terus soal diversifikasi tim. Kenapa tim yang beragam itu penting buat pesona jangka panjang? Karena kalau timnya homogen, isinya orang yang pikirannya mirip semua, itu bisa bahaya. Gampang kena groupthink, susah adaptasi, pesonanya jadi rapuh. Jadi perlu campuran ya. Ada yang semangat, ada yang lebih hati-hati, ada yang cari peluang baru, gitu. Betul, perlu ada si evangelis, pengawas yang dewasa, pencari peluang, sampai si advokat yang gigih membela. Keberagaman ini bikin lebih kuat dan tahan banting. Nah, ini yang terakhir sebelum cerita pribadi. Agak aneh. Promosikan penyebaran. Kok malah disuruh sebarin? Bukannya dijaga eksklusif. Ini contohnya Grateful Dead, band itu kan. Mereka malah ngebolehin fans ngerekam konser mereka. Padahal industri musik umumnya kan protektif banget soal rekaman. Terus hasilnya gimana? Hasilnya basis penggemar yang super loyal, militan, dan bertahan puluhan tahun. Justru karena dibolehin nyebar itu, pesonanya makin kuat dan meluas secara organik. Kadang ngelepas sedikit kontrol itu malah bagus. Wah, ini counterintuitif banget ya. Terakhir ada cerita pribadi dari Chris Anthony soal bulan madu yang hampir kacau itu kan? Iya, gara-gara masalah di hotel non-Disney, terus diselamatin sama manajer restoran Disney, namanya Sarah Dijiko. Dia sampai nyariin kamar pengganti di hotel Disney dengan harga sama. Padahal bukan tugas dia kan? Dan tindakan satu orang itu Menciptakan loyalitas seumur hidup buat Chris Anthony ke Disney. Itu contoh sempurna gimana satu tindakan tulus yang melampaui ekspektasi bisa jadi pesona yang nempel banget. Sentuhan manusiawi yang otentik. jadi kalau dirangkum nih, bikin pesona awet itu jauh lebih dari sekedar jualan atau marketing ya. Ini soal bangun keyakinan, hubungan timbal balik, komunitas, pengalaman positif yang konsisten. Dalam banget ya. Iya, ini soal membangun sesuatu yang bermakna dan langgeng. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin. Dari semua strategi tadi, internalisasi, resiprositas, bangun ekosistem, dan lain-lain, mana ya satu atau dua yang rasanya paling bisa Anda coba terapkan sekarang juga? Biar pengaruh positif Anda di lingkungan Anda sendiri itu jadi lebih awet dan berakar kuat. Gitu aja mungkin ya? Oke, mantap. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.